Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Harapan saya baik-baik saja. Salam buat seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Nah, kali ini saya akan bicara sebelum ke Timnas U21 yang sedang mempersiapkan diri untuk bertarung menghadapi Korsel tanggal 4 April yang akan datang. Itu di Stadion Prince Abdullah Al Faisal di Jeddah. Nah, saya akan bicara dulu dengan banyak pertanyaan teman-teman ini yang kirim lewat DM saya, WA ke saya, di kolom komentar menanyakan tentang itu rumors atau apakah benar STY atau mantan pelatih kita di tim nasional Sintayong itu kembali dipanggil oleh PSSI untuk berada dalam posisi sebagai dirtek, katakan seperti itu. Nah, saya meluruskan aja teman-teman ya, karena banyak pertanyaan, saya jawab singkat aja sebelum kita bicara ke Timnas U17. Sebelum ada pernyataan resmi dari PSSI, dalam hal ini Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, kita jangan cepat percaya dengan ada ya berita-berita yang seperti bola liar yang terjadi bahwa STY akan begini. Nah, sebaiknya kita tunggu saja kalau memang itu benar. Tapi saya rasa ini hoax ya, tidak benar atau bisa saja April Mop yang terjadi untuk mengatakan bahwa STY. Kalau memang ini benar kan tentunya sebuah berita gembira, ya wajar itu disambut oleh pendukung kalau dia kembali. Tetapi ini kan harus ada resmi pernyataan. Makanya saya biasa-biasa aja menanggapi diam-diam aja. Tapi karena banyak yang mendesak, saya bicara di sini buat teman-teman. Jangan cepat percaya. Kita kalau memang benar, tunggu aja pernyataan resmi dari federasi. Kan itu lebih penting. Kalau sudah ada federasi yang bicaranya, kita dengar ke federasi. Ya, yang penting untuk saat ini teman-teman kita doakan saja untuk STY baik-baik saja bersama keluarganya, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan cepat mendapatkan klub baru atau tim nasional negara lain yang dia bisa dapati untuk dia bisa melanjutkan karir dia sebagai pelatih. Jadi itu harapan dari kita semua pecinta sepak bola timnas untuk beliau. Jadi itu yang bisa saya katakan di sini. Jadi teman-teman itu tidak bisa dipercayakan karena saya juga mengatakan ya belum bisa dikatakan itu benar ya, itu isu yang beredar sejauh ini karena STY sendiri juga kan masih bungkam, masih tidak memberikan pernyataan. Jadi menurut saya itu anggap saja tidak ada ya, angin lalu saja, dan mari kita mendukung STY. Itu tadi doa kita untuk beliau ya. Sekarang kita tinggalkan STY, kita bicara dengan ya ini mantan anak buah ya, asisten dari STY, Nova Arianto yang sekarang membesut menangani Timnas U17 yang akan bertarung di Piala Asia di Arab Saudi. Karena Piala Asia di Arab Saudi itu berlangsung tanggal 3 sampai tanggal 20 April yang akan datang. Kita bermain pada tanggal 4 April Korsel, kemudian tanggal 7 lawan Yaman, tanggal 10 lawan Afghanistan. Itu rangkaian jadwal yang akan dimainkan oleh Sahabi Goli dan kawan-kawan di Arab Saudi. Jadi fokus dulu pertandingan pertama melawan Korsel. Nah, Nova Arianto sudah menyatakan bahwa anak-anak sudah dalam persiapan yang baik, siap tempur menghadapi seluruh pertandingan di grup C ini. Jadi ada 3 pertandingan yang saya sebut tadi, Korsel, Yaman, dan Afghanistan. Tapi yang paling utama Korsel dulu. Karena tidak mudah ini memang. Ini tim yang sangat kuat, tim yang ditangani oleh pelatih baik Gita. Ini yang kita perlu berhati-hati, mewaspadai ini. Kalau kita bisa imbang saja, mantap ini. Tapi tentunya kita harus tetap kejar kemenangan. Ya, masih bisa lah, itu semua bisa terjadi karena kita punya pemain-pemain yang bagus ya. Selain saya bilang tadi ada Sahabi Gol di depan, kita masih punya pemain belakang yang bagus ya. Ada Iputu ya yang ada di sana, yang kemudian ada juga Matthew Baker di gelandang. Kita punya gelandang yang bagus yang pernah diambil di U20 ya oleh Indra Safri. Evandra Florasta, ini pemain yang bagus ya. Nah, kita berdoa untuk mereka ya agar mereka bisa menampilkan penampilan terbaik. Karena kalau kita lolos saja di grup ini peringkat 1 atau peringkat 2 itu langsung ikut Piala Dunia di Qatar ya, karena Qatar akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17. Jadi kita hanya butuh peringkat kedua saja lolos, karena dari 16 ini maju ke perempat final ada 8 tim semuanya lolos teman-teman, 8 karena jatah Asia untuk Piala Dunia U17 itu ada 8 tim ya, semua akan berjumlah 48 tim ya yang akan nantinya tampil di Piala Dunia U17. Nah, sekarang kita untuk pertama kali mendapatkan pemain abroad, Matthew Baker, karena selama ini kan 6 kali penyelenggaraan kita ikut di 6
kali Piala Asia tidak ada pemain abroad. Kali ini ada Matthew Baker. Jadi ini bagus buat kita, sejarah buat Indonesia di U17 untuk yang ke-7 kali kita masuk ya. Semoga ini bisa mendapatkan hasil yang baik tentunya. Nah, sudah ada 23 pemain teman-teman yang diumumkan kemarin itu oleh pelatih Nova Arianto. Ya, dia melihat dari seorang kan 30 yang dibawa. Satu dipulangkan, Tristan Ibrahim karena cedera 29 dan sekarang sudah mengerucut jadi 23 pemain. Itu sesuai dengan regulasi yang harus disetor kepada pihak penyelenggara. Nah, saya akan bacakan buat teman-teman 23 pemain yang ikut di Piala Asia nantinya. Itu penjaga gawang Randy Rahadzu Mokhtar, Muhammad Rakah, Dava Al-Ghazemi. Kemudian di belakang ada Dava Said El Fikri, Ida Bagus Pramana, dan kemudian Iputu Panji Apriawan. Nah, ini Iputu Panji ini sebagai kapten ke-11 di U17, teman-teman ya. Kemudian ada Matthew Baker, ada Daniel Afrido, ada Aldian Sataher, kemudian ada Fabricio Askarirawan yang ada teman-teman. Kemudian ada Muhammad Al-Ghazani, Putu Ekayana, Faris Nur Hidayat, itu pemain belakang. Sekarang di gelandang atau pemain tengah, Evandra Florasta, ini yang saya bilang gelandang bagus ya. Evandra, kemudian ada Nasriel Alvaro Syahdan, Ilham Romadona, Fardan Faras, dan pemain depan itu ada Muhammad Sahabi Goli, ini salah satu top skor kita. Kemudian ada Fadli Alberto Hengga, Jos Holong Junior, ya, ada Raffi Rashid, Fandi Ahmad Muzaki, ya, dan Muhammad Mirsa Fijatullah, itu yang ada ya. Kita akan lihat, nah sini ada Fadli Alberto Hengga juga. Jadi 23 yang akan ikut di Piala Asia. Jadi kita berdoa untuk mereka agar mereka bisa diberikan kekuatan, kesehatan tentunya untuk seluruh pemain. Karena sekarang seperti Nova bilang, Coach Nova, anak-anak dituntut juga untuk cepat beradaptasi dengan iklim cuaca yang ada di Arab Saudi ini yang agak dingin. Sehingga ini mereka cepat harus beradaptasi sebelum menghadapi Korea. Tapi diyakini anak-anak bisa mengatasi itu sehingga bisa menampilkan penampilan terbaik untuk Piala Asia ini. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk timnas U17 dan di awal tadi jadi pembuka soal STY ya, yang ada berita-berita itu untuk kembali ke PSSI, tapi belum, saya pikir ya, tidak ada berita itu karena tidak ada pernyataan resmi dari PSSI sendiri dan juga pernyataan juga dari STY. Oke, sampai di sini. Ciao.